Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Laksonuwati dengan NPM 196402708. Saya berasal dari Banjarmasin dan saya Logika Matematika. Nama Arum Laksonuwati dengan NPM 196402708, kelas reguler pagi 4B Banjarmasin dari Universitas Uniska Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil. Sejarah logika matematika. Logika dimulai dari Thales pada tahun 625 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita, isapan jempol berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia dan alam semesta. Aristoteles Thales mengatakan bahwa air adalah arke dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut dengan logika saintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Pengertian logika matematika. Logika matematika merupakan salah satu materi pembelajaran matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu logos. Logos dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang dinyatakan lewat kata atau bahasa. Logika matematika merupakan salah satu ilmu matematika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kepolisian. Ilmu ini juga untuk menganalisis kasus, sedangkan dalam ilmu komputer, ilmu logika matematika diterapkan sebagai media penarik. Dalam logika matematika terdapat beberapa tahapan dibahas, antara lain pernyataan, negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Kuartor universal. Kuartor universal disebut dengan kuartor umum. Kuartor universal menunjukkan bahwa setiap objek dalam semesta mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Kita dapat meletakkan kata-kata untuk semua atau setiap X di depan kalimat terbuka yang mengandung variabel X untuk menghasilkan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Nilai X ditentukan berdasarkan semesta. Contoh soal seperti di gambar atas. Kuartor eksternal, simbol dibaca ada atau untuk beberapa, atau untuk paling sedikit satu, disebut dengan khusus. Jika Px adalah fungsi pernyataan pada X himpunan tertentu, A himpunan A adalah semesta pembicaraan, maka A Px dan Ax. Px atau Xp adalah suatu pernyataan yang dibaca ada X elemen A, sedemikian Px merupakan pernyataan atau untuk beberapa X, seperti presentasi saya. Contoh soalnya seperti di presentasi saya. Modus ponen. Modus ponen adalah salah satu cara pengambilan kesimpulan argumentasi yang paling sederhana dan dibenarkan secara kaidah logika, dan mungkin adalah yang paling sering digunakan. Dia bekerja secara premis kalimat majemuk P dan Q. Contoh soalnya 1. Pesimis 1. Jika seorang anak rajin belajar, maka ia akan lulus ujian. Pesimis 2. Ahmad adalah anak yang rajin belajar. Pembahasannya Ahmad akan lulus ujian. Pesimis 1. Hewan mamalia bernapas dalam paru-paru. Pesimis 2. Hewan ini adalah hewan mamalia.
Jadi, pembahasannya adalah hewan ini bernafas dengan paru-paru. Modus tolen. Modus tolen adalah salah satu yang mengambil kesimpulan argumentasi yang dibenarkan secara kaidah logika. Cara ini bekerja berdasarkan pesimis jika P dan Q dengan mengambil kesimpulan jika Q dan P modus aturan kompositif. Sigolisme, yaitu jika ada dua pernyataan majemuk berhubungan, seperti yang ada di PowerPoint saya. Contoh soalnya bisa dilihat di PowerPoint saya lagi. Ini juga contoh soal. Kesimpulannya adalah, secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani atau logos, yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh. Atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan. Logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang sahih. Dalam logika matematika ada dua kalimat yang penting, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka, serta terdapat juga operasi logika, yaitu negasi, konjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Dari suatu implikasi dapat ditentukan implikasi, yaitu konverse, inverse, dan kontraposisi. Metode atau cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan syllogisme. Sekian presentasi. Sekian dari presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.